punya dunia sendiri gitu ya. Kita perlu bangun jembatan ke dunia anak kita. Jadi kita dulu yang datang ke mereka, membangun trust dulu dengan kita sebagai first person yang aman gitu buat mereka. Jadi mereka merasa ada yang memahami mereka gitu. Dan kita orang tua satu-satunya yang mungkin menjadi first person, jangan ngarepin orang lain dulu gitu. Baru ngajak mereka perlahan untuk memahami dunia di luar mereka yang pastinya berbeda banget dengan dunia mereka, dengan cara mereka berpikir gitu. Nah, menurut pengalaman kami melalui homeschooling itu ini ya, proses sosialisasi ini justru malah dimungkinkan sekali untuk saya ngajarin secara bertahap dan customize gitu, karena nggak mudah gitu. Kalau di sekolah saya banyak sekali di apa kejedar kena ini kena itu gitu, jadi malah akhirnya anak itu udah terlanjur trauma duluan gitu dengan sosialisasi. Oke, kemudian life skill kelima gitu ya. Ini kelihatannya simple, hobi gitu ya, passion gitu ya. Tapi butuh juga untuk diajarin dan juga tentang leisure. Bagaimana anak ini memenuhi kebutuhan untuk self entertaining gitu. Karena ini sebuah kebutuhan ya untuk self entertaining. Dan tadi juga salah satu cara untuk menenangkan diri gitu. Tapi untuk anak-anak yang masih memiliki kesulitan untuk tektokan, ini kadang-kadang sulit gitu. Nah, mereka suka terlihat kayak nggak punya sopan santun, terus mereka melakukan kegiatan-kegiatan self entertaining ini di publik gitu tanpa paham norma umum ya. Jadi kalau yang saya sering lihat itu waktu saya masih sering melakukan kegiatan volunteering dengan anak-anak autistik gitu, ada yang anak kan bisa tertawa keras-keras gitu waktu kita ajak mereka ke restoran kayak gitu. Terus dari beberapa orang tua ada yang cerita juga anak-anak yang sudah puber gitu tiba-tiba melakukan masturbasi gitu depan umumnya, maaf ya. Jadi menurut saya kalau itu terjadi jangan lantas dimarahi gitu ya, karena mereka memang tidak memiliki pemahaman itu gitu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah membimbing supaya mereka tuh paham tentang privacy, terus juga tentang norma-norma umum itu apa gitu. Sampai mereka mengerti gitu, bukan dipaksakan tapi ya. Kemudian untuk passion atau hobi gitu, nanti ada kaitannya dengan vocation gitu ya. Itu ada beberapa hal yang saya lakukan terutama dengan anak yang kedua gitu, yang mungkin bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian gitu. Yang pertama, bila anak tuh terlihat menyukai sesuatu, tapi nggak lama sudah nggak mau lagi kerjain lagi gitu. Nah itu kita perlu cek apakah betul-betul karena bosan atau karena itu mereka mengalami kesulitan untuk melakukannya gitu, karena butuh skill-skill untuk menjalani hobi itu gitu. Nah kalau itu terjadi, ya kalau misalkan mereka ternyata memang mengalami kesulitan, nah kita perlu mengajarkan keterampilan penunjangnya atau perlu ganti strategi gitu. Contohnya misalkan board games itu kan cukup kompleks kayak gitu kan. Jadi ada ngocok dadu atau puter spin, terus hitung langkahnya, main gantian, terus juga ada aturan-aturan main itu nggak gampang untuk anak paham gitu. Jadi itu kita bisa ajarin. Atau misalkan anak saya tuh suka main musik gitu, tapi waktu kami ajarkan dengan teknik tertentu gitu ternyata dia nggak demen gitu. Nah akhirnya bisa diajarkan dengan teknik yang lain yang dia lebih enjoy kayak gitu. Kemudian yang kedua ini ya, ini yang sering ditanyain sama orang tua, terus perlu nggak tes bakat dan minat dan segala macam gitu ya. Kalau menurut saya sih itu terserah ya, selama punya budget silahkan dilakukan. Tapi kalau menurut saya sih jangan buru-buru memaksa anak untuk menggeluti sebuah hobi gitu. Karena hobi itu sesuatu yang berkembang ya menurut saya sepanjang hidup kita gitu. Bukan sesuatu yang kayak cetakan gitu. Nah, prinsip dasarnya itu kalau anak berusia SD ke bawah gitu ya, itu biarkan dia bereksplorasi dulu dengan macam-macam hobi apa aja dikerjain gitu ya. Nggak usah ditekuni dulu gitu. Kecuali kalau memang anaknya itu termotivasi untuk memperdalam hobi tersebut gitu ya.
Nah, ini biasanya yang anak-anak gifted, seperti anak saya yang pertama, terus Asperger atau savant autistic itu yang punya kecenderungan untuk menyukai sesuatu hal dengan sangat mendalam. Tapi kalau secara umum, anak-anak kalau masih di bawah 12 tahun tuh minatnya macam-macam gitu. Nah, kalau anak saya itu dari sejak SD itu memang menggemari programming komputer atau coding gitu. Nah, kuliah juga masih tetap di jalur yang sama, ambil data science yang ada hubungannya sama coding gitu. Nah, tapi nggak semua anak kan kayak gitu ya, gitu. Kalau anak yang kedua kan juga beda. Jadi hobinya macam-macam, olahraga dia suka, dia masak suka, apa namanya, gambar manga suka, ini segala macam suka gitu. Nah, saya biarin aja gitu. Saya jabanin semuanya kayak olahraga yang aneh-aneh pun juga dikerjain gitu. Ada beberapa yang akhirnya ditinggalin, ada yang terus ditekunin kayak gitu. Nah, kalau anaknya sudah usia preteens, nah baru kita arahkan dia untuk mengerucut ke 2 atau 3 bidang minat aja gitu, jangan banyak-banyak gitu. Masa eksplorasinya udah lewat gitu. Nah, di situ kita baru ngelatih untuk ketekunan, untuk daya juang, untuk apa ya, untuk lebih ke arah menguatkan performance kayak gitu. Kemudian makin menginjak umurnya teens gitu, kita lebih ajarin untuk deep learning gitu ya. Jadi lebih mendalami apa yang dia suka, terus kita juga latih mereka untuk ekspansi bidang hobi yang masih ada kaitannya dengan apa yang mereka minati gitu ya. Nanti akan jadi personal brandingnya dia gitu. Nah, saya kasih contoh untuk cara ekspansinya gitu, untuk contoh case anak saya yang kedua gitu. Jadi waktu dia kecil gitu ya, dia suka Thomas and Friends gitu. Waktu itu masih zaman DVD ya. Jadi dia suka banget ngelihat tayangan DVD Thomas and Friends. Semuanya, hampir semua koleksi dia punya gitu. Terus dari situ merambat, dia demen sama karakter-karakternya. Jadi dia minta dibeliin mainan lokomotif ya. Waktu itu masih yang keluaran Takara Tomy gitu. Terus dari situ muncul hobi maze, puzzle, semuanya serba Thomas and Friends. Akhirnya mulai suka building gitu. Terus main-main dengan playreal itu. Nah, karena waktu itu kesulitan untuk koleksinya agak terbatas di Jakarta. Waktu itu sering nggak dapet yang dia mau gitu. Terus akhirnya karena traveling dia dapetin itu di Jepang gitu ya. Terus dari situ hobinya diekspansi ke art yang serba Jepang gitu. Jadi mulai demen manga drawing, koleksi anime, terus lalu hobi masak-masakan Jepang gitu. Jadi hobinya makin berkembang dari mulai Thomas and Friends itu gitu. Nah, selain ekspansi langsung kayak gini, itu juga kita perlu kasih pengenalan hal-hal baru gitu yang berkaitan dengan hobi. Yang tadi gara-gara anime, terus di-combine dengan dengan kesukaan dia sama musik ya. Dia musik klasik ternyata nggak suka. Jadi ternyata kesukaan dia itu di anime piano gitu. Terus dia juga belajar digital anime music composition gitu. Terus sampai sekarang berkembang lagi jadi content creator gitu. Jadi ini ya kita perlu update juga dunia anak sekarang ini gitu, terus nyambungin dari apa yang dia minati. Kita nggak maksa, kalau kayak gini jalannya enak, jadi nggak perlu nyuruh-nyuruh, nggak perlu apa-apa gitu, karena dari dalam anak sendiri gitu yang minat gitu. Oke, itu tentang leisure passion strategies ya, yang nanti akan membekali anak untuk ke bidang pekerjaan juga gitu. Nah, sebelum ke sana, sebelum pre-vocational, saya mau sharing tentang tadi itu yang tentang functional reading dan math ya. Itu maksudnya apa? Itu yang butuh kita ajarin juga gitu ya. Kalau enggak, anak-anak itu seperti berada di planet entah di mana, sulit sekali untuk memahami sekeliling mereka gitu. Nah, functional reading ini misalkan kayak membaca rambu-rambu atau tanda-tanda di tempat umum, ini toilet untuk perempuan, nih toilet untuk cowok, kayak gitu. Itu kan perlu diajarin, kalau enggak kan bisa nyasar-nyasar gitu ya. Terus membaca peta, terus berbelanja, itu lihat labelnya, terus bagaimana juga mengakses internet yang aman ya. Mereka kan sekarang udah terpapar ya untuk anak-anak itu, jadi kita perlu ajarin untuk tahu mana yang safe, mana yang enggak gitu. Kemudian yang functional math itu gimana menghitung uang, yang simple-simple aja gitu. Terus baca jam, urutan nih untuk yang bisa ya. Kalau anak saya
sampai sekarang umur 16 masih sulit sekali untuk tahu nama-nama hari, bulan kayak gitu karena ordering itu sulit, dia masih susah memahami gitu ya sampai sekarang. Nah, syukur-syukur nanti bisa bikin personal budget. Nah, ini kalau ini malah udah bisa anak saya yang kedua ya, karena dia memang senang dengan bisnis. Oke, nah cara ngajarin functional math dan functional reading ini bisa lewat role play, terus experiential learning ya. Jadi kami banyak memakai experiential learning lewat keseharian gitu ya. Kemana aja kayak gitu tuh lebih apa ya, lebih cepat gitu kalau menurut pengalaman kami gitu. Nah, yang terakhir pre-vocational atau life skill yang ke-8 ini yang perlu disiapkan. Tadi kan ada yang membahas juga tentang mandiri secara keuangan gitu. Nah, memang ini juga penting kita ajarkan anak-anak keterampilan bekerja atau production, keterampilan untuk menghasilkan uang gitu. Nah, ini bisa dikembangkan bidangnya apa, itu bisa dikembangkan satu berdasarkan passion mereka tadi ya. Kalau ketahuan passionnya apa, kayak anak saya tuh passionnya kan di ke arah ini ya, musik, terus video editing kayak gitu. Jadi saya ajarin dia bisa cari uang loh dengan jadi content creator kayak gitu. Terus kemudian bisa juga dilatih berdasarkan kelebihan mereka. Kalau passionnya masih belum kelihatan gitu ya, kita lihat beberapa anak autistik tuh cenderung jago gitu untuk hal yang detail yang diulang-ulang. Jadi mereka bisa diajarkan tentang mengatur barang, data entry gitu ya, atau apapun juga gitu. Bisa asal kita peka ya gitu. Terus bisa juga setelah orang tua melakukan riset mengenai bidang tertentu yang memungkinkan untuk dilakukan dan menghasilkan uang gitu. Nah, bidang itu bisa dikenalkan ke anak gitu, satu demi satu. Lalu keterampilan bekerja yang lain selain mereka bisa produk something, berkreasi gitu ya. Perlu diajarkan tentang time dan task management. Ini bagian dari executive functioning. Beberapa anak kayak saya itu juga tidak mudah, tapi saya sendiri belajar banyak ya tentang ini dan ternyata bisa gitu dengan disiplin. Kalau saya lakukan dengan membangun habit ya, itu sekarang juga saya ajarin ke anak-anak. Jadi saya bilang ADHD, executive functioning itu bukan excuse buat mereka untuk tidak bisa perform di dunia orang normal kayak gitu. Karena itu satu skill yang bisa dipelajari gitu. Dan itu yang saya buktikan juga, mama bisa gitu, kamu juga bisa gitu. Lalu tentang problem solving, manner atau etiket, kolaborasi kayak gitu. Agak lebih rumit nih nanti ya. Tapi saya yakin sih nanti bisa diajarin gitu. Nah, ini cara ngajarinya dengan pendampingan sih. Jadi pakai scaffolding training gitu. Kita kerjain bareng-bareng sama anak, kasih contoh, lalu dilepas perlahan. Skopnya juga kecil-kecil kayak gitu, baru kemudian agak ditambahin kompleksitasnya gitu. Saya lakukan waktu itu dengan banyak real project sih, anak-anak banyak melakukan, misalkan ada kesempatan untuk jualan kayak gitu di pasar gitu ya. Saya kasih ke mereka kayak gitu. Ayo, kamu mau jualan apa kayak gitu. Dan itu lumayan gitu karena mereka belajar, tantangannya banyak banget sih kalau di real project itu, dan mereka belajar dari masalah. Mereka belajar dari kegagalan. Kemudian anak-anak juga saya carikan jalur-jalur untuk internship atau latihan magang gitu. Nah, ini tugasnya orang tua tuh mencari kesempatan untuk anak gitu ya, untuk pre-vocational ini kita pakai sebagai proyek latihan. Kalau muncul masalah baru kita bahas gimana ngatasinya. Jadi kegagalan itu bukan sesuatu yang apa ya, yang aneh lagi gitu loh. Untuk bisa sukses mereka harus ngalamin kegagalan, dan itu yang justru kita latih problem solving-nya di situ gitu. Sampai sekarang anak saya sekarang saya udah nggak banyak ikut campur lagi. Ini anak saya yang kedua ini selama pandemik mulai bisnis ikan cupang gitu. Kami sama sekali tidak terlibat, termasuk di dalam pendanaan. Jadi dia bisa atur-atur sendiri gitu. Saya juga nggak ngerti caranya gimana gitu ya. Tapi pokoknya kalau dia minta tolong hal tentu kayak misalkan, gimana sih caranya untuk bikin surat penawaran dan segala macam. Nah, baru kami turun tangan dengan diskusi gitu. Nah, ini pre-vocational dulu ya.
Nanti sesudah ini Bapak dan Ibu kalau memang timingnya tuh tepat gitu, mulai pikirkan untuk vocational gitu ya. Khusus untuk ABK, kalau menurut saya awal-awal tuh butuh banget keterlibatan orang tua. Karena ini kompleks gitu ya. Kita aja yang dewasa juga nggak mudah gitu untuk mencari pekerjaan gitu kan. Nah, orang tua perlu bertindak sebagai trainer, coach, angel investor, mentor, atau kalau nggak memungkinkan kita nggak sanggup menjadi peran-peran tersebut, kita carikan orang-orang yang bisa menjadi peran-peran tersebut bagi anak-anak kita. Terus nanti diseriusin untuk apa ya, kalau sudah ketemu nih proyeknya apa gitu, kita seriusin, orang tua jadi investornya kan butuh perencanaan pembiayaan, terus persiapan tuh harus kita pikirkan jauh-jauh hari gitu. Nah, awal-awal anak-anak hanya perlu dilatih skillnya untuk berkreasi, terus produksi, pengelolaan. Jadi itu kan butuh banget tadi itu saya bilang real project untuk mereka bisa tahu ritmenya dan belajar dari kesalahan. Jadi kurang lebih seperti itu sih pengalaman kami melatih functional life skill untuk anak-anak yang saya bisa share malam hari ini ya. Selain itu Bapak dan Ibu bisa pelajari beberapa resource lain gitu ya. Satunya tadi dari socialthinking.com, terus ada video-video tentang hal-hal yang anak-anak bisa modeling gitu. Kalau kita merasa kita kurang kreatif untuk menjadi role model untuk anak-anak itu bisa dari model Me Kids ini cukup bagus. Kemudian juga dari Learning for a Purpose banyak sekali resource yang bisa di-download. Terus dari aplikasi, zaman saya dulu belum ada nih aplikasi untuk life skill, tapi sekarang udah banyak banget. Salah satunya tuh Living Safely, Everyday Skill, terus iPad juga keluarin I Do series yang ngajarin hygiene, getting dressed, community kayak gitu. Jadi sekarang enak banget menurut saya, banyak sekali dimudahkan untuk ngajarin anak. Jadi kalau menurut saya orang tua tuh mampu banget sebenarnya untuk ngajarin anak gitu. Jadi jangan takut gitu. Ini bisa di screenshot dulu kalau butuh resource. Oke. Terus yang terakhir dari saya kurikulum kehidupan yang menurut saya lebih esensial diajarin ke anak itu life skill dibanding akademis ya. Jadi bagian yang ini ya. Karena tidak semua anak itu memiliki kecerdasan tipe akademis. Tapi setiap anak itu pasti punya kekuatan kecerdasan masing-masing gitu ya. Jadi itu bisa dikembangkan. Nah, kalau saya untuk kecerdasan akademis pun semenjak anak-anak itu homeschooling, itu saya ajarin juga nggak banyak-banyak gitu. Jadi kebanyakan sampai overload capacity-nya itu juga malah nggak beneficial untuk anak. Jadi yang kami ajarkan, kami tekankan adalah keterampilan belajar. Ini penting banget bagaimana mereka mengakses informasi, mengolah informasi, cara membaca dan segala macam. Keterampilan belajar itu lebih penting dibanding kontennya. Jadi kalau ini kita latih, anak-anak mau belajar apa aja seperti buku kami di buku home learning, belajar seru tanpa batas, sebenarnya belajar itu benar-benar tanpa batas gitu. Tapi kita perlu latih anak-anak untuk punya keterampilan belajar. Kemudian kontennya yang kami ajarkan tuh sederhana banget, cuma 3 hal, bahasa, logika, dan worldview. Gitu. Jadi keterampilan bahasa menurut apa yang mereka mau. Kami kami nggak paksain, kami cuma bilang anak pertama suka komputer, dia harus paham bahasa Inggris kayak gitu ya. Terus anak kedua, bahasa Inggris itu sesuatu yang sudah common sekali gitu. Terus anak kedua malah lebih demen ya. Sebenarnya dia disleksik gitu ya, tapi saya juga nggak ngerti Tuhan itu benar-benar baik. Jadi dia malah bisa berbagai bahasa gitu, meskipun nggak terlalu expert gitu ya. Dia bisa bahasa Itali, bahasa Jepang kayak gitu. Terus logik ya, logik bukan soal matematika, tapi logik, reasoning logik ya, gitu. Terus worldview itu seperti arts, science, history gitu ya, yang sesuai nggak seperti yang diajarin di sekolah sih yang kami ajarkan. Jadi mereka belajar basic art, science, dan history itu supaya mereka bisa paham keindahan karya Tuhan di dunia ini. Jadi itu yang kami ajarkan. Kemudian yang tadi yang life skill tadi ini penting banget untuk
mengajarkan anak-anak takut akan Tuhan yang seperti kata Amsal, takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Jadi kami terus doakan supaya anak-anak itu memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan, diubahkan hidupnya oleh Tuhan. Ini basic dari semuanya. Kemudian functional life skill yang tadi kita barusan bahas, setidaknya ada 8 yang nanti bisa dikembangkan kalau memang menurut Bapak Ibu, oh yang ini kayaknya penting gitu. Terus citra diri ini juga penting ya. Bagaimana anak-anak itu bisa menerima dirinya dengan kelebihan, kekurangannya, kondisi kekurangannya, kami ajarkan. Terutama ketika anak-anak sudah remaja, setiap tahun itu kami lakukan apa yang namanya seperti latihan mengenali diri sendiri gitu. Jadi mereka sekarang tahu mereka itu kekhususannya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, dan itu menjadi sesuatu hal yang biasa di dalam keluarga kami gitu. Nah, ini penting sekali kalau kita bekali anak-anak dengan citra diri yang positif ini, anak-anak akan tumbuh kuat ya, jadi nggak gampang dibully karena buat dia adalah pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan gitu. Kemudian daya juang atau resilience ini juga penting. Jadi Bapak Ibu mungkin mulai berpikir bagaimana kita itu cara kita mencintai itu bukan selalu dengan cara memanjakan anak gitu. Jadi dengan membiarkan mereka untuk mengalami kegagalan, kita tega-tegain gitu. Kadang-kadang juga mengambil faktor resiko tapi yang bisa kita perhitungkan ya, itu supaya anak-anak punya daya juang gitu. Kami lepas anak-anak tadi yang saya ceritain ya, jadi mereka kita ikutkan berbagai aktivitas gitu ya, supaya mereka pergi sendiri gitu. Itu step by step. Dan anak-anak itu bisa gitu kalau kita kasih kepercayaan. Ya pertama-pertama pasti susah ya untuk kita maupun anak gitu, tapi lama-lama mereka bisa gitu. Kemudian pola pikir bertumbuh gitu. Jadi setiap orang itu punya kapasitas untuk bertumbuh apapun keadaan mereka. Jadi kita tidak melihat hasil tapi melihat prosesnya gitu. Supaya anak-anak itu memiliki habit gitu untuk terus berkembang gitu ya. Terus yang terakhir itu adalah mereka memahami purpose of life-nya. Mengapa Tuhan menghadirkan mereka di dunia? Mengapa mereka memiliki kondisi kekhususan? Karena Tuhan punya rencana yang indah, yang luar biasa melalui hidup mereka. Jadi itu sesuatu yang mereka perlu syukuri dan mereka pahami gitu ya. Itu saja mungkin dari saya. Setelah ini mungkin Bapak Ibu bisa tulis di chat apa yang paling bermanfaat bagi Bapak Ibu dari pemaparan saya barusan, dari sharing. Silahkan mungkin kalau ada sesuatu insight apapun, saya pengen tahu itu dari Bapak dan Ibu, silahkan tulis di dalam chat sebelum nanti saya serahkan ke Bu Novelia untuk sesi selanjutnya untuk tanya jawab. Belum lewat dari waktunya kan ya? Bu Novel. Sorry kalau masih kepanjang. bisa, nggak Masih apa-apa. bisa ya? Oke. Ya. Silakan Nanti Bapak saya Ibu akan ya. sharing, silakan tulis di chat apa yang Bapak Ibu merasa paling manfaat dari apa yang saya sharing hari ini, tuh ya. Jadi juga merupakan feedback juga untuk saya. Terus sebelum saya kembalikan waktunya ke Bu Novel, mungkin Bapak Ibu yang pengen kontak personal dengan saya kalau ada masalah yang dan segala macam yang perlu dibicarakan secara pribadi bisa komen ke DM saya atau WhatsApp saya, ada nomor WhatsApp di situ, bisa lewat Facebook atau Instagram DM di situ. Terus juga Bapak Ibu yang pengen memiliki kelompok tumbuh bersama ya sebagai murid Kristus, karena saya merasa saya banyak banget ditolong melalui kelompok tumbuh bersama ini. Bapak Ibu bisa juga kontak saya melalui WhatsApp gitu ya. Nanti saya akan sama-sama saya akan sharing bagaimana untuk menikmati devotion atau saat teduh gitu setiap hari dan bagaimana menjurnalnya. Kemudian bagaimana bertumbuh dalam pemahaman akan firman Tuhan ya, karena itu sungguh-sungguh menolong kita untuk menghadapi tantangan mendidik anak-anak istimewa. Terus Bapak Ibu yang pengen dapetin buku buku Tuhan Tidak Salah Desain maupun home learning itu bisa
masuk ke link Tokopedia ya, di situ udah ada gitu ya. Silakan di screenshot kalau memang perlu. Gitu. Oke, saya kembalikan waktunya ke Bu Novel untuk sesi selanjutnya. Terima kasih Bu Ning atas sharingnya. Luar biasa Bu, tadi saya ikutin aja, saya sambil refleksi diri juga. Aduh, saya kayaknya harus melakukan ini nih gitu ya. Banyak yang saya pelajari malam hari ini. Saya percaya juga Bapak Ibu sekalian juga banyak sekali mempelajari hal-hal yang berguna dan hal-hal yang baru bahkan ya pada malam hari ini, baik untuk kita sebagai orang tua maupun sebagai guru. Nah, mungkin kita bisa sambil baca ya Bu Ning ya, ada beberapa Bapak Ibu yang sudah menuliskan di sini tentang apa yang mereka itu dapatkan. Ada yang bilang bahwa saya rasakan manfaat sharing ibu itu prioritas dalam mencapai kemandirian, terus pola asuh dan didikan yang luar biasa. Ada yang ngomong juga, oh semuanya perlu Bu Ning, kayak gitu. Ya, oke, baik. Saya akan lanjutkan. Kita akan lanjutkan ke dalam sesi tanya jawab. Di dalam sesi tanya jawab, Bapak Ibu bisa langsung mengetiknya di sini. Jadi nanti kita akan bacakan. Tadi itu sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Sebentar saya baca aja. Saya langsung kasih aja pertanyaannya, Bu Ning ya. Boleh. Jadi ada Karena yang saya bertanya. suka lupaan, mungkin satu persatu kali ya. Boleh, boleh, ya, boleh, ya. Dari Ibu Wilianti Huang ya tadi. Bu, bisa bantu share nggak ya video pernafasan pakai animal untuk ngajar anak itu? Terus juga dikatakan bisa bantu share logo-logo umum PDF yang ada di slide functional reading, katanya begitu. Nanti boleh kontak saya langsung ke WhatsApp aja kali ya. Kalau video saya nggak ada ya, tapi itu banyak sekali sekarang di-share di internet ya, bisa didapetin. Soalnya kalau yang anak saya dulu waktu ikut yoga club, jadi kami nggak mendokumentasikannya sih gitu. Jadi seperti apa latihannya kayak gitu. Jadi mungkin bisa searching di YouTube atau mungkin bisa cek gitu. Tapi binatang-binatang itu jalan masuk ke anak-anak sih, karena anak-anak suka gitu. Untuk anak-anak yang masih kecil ya gitu. Kalau yang udah gede, ini kayak anak saya kan udah remaja ya. Saya langsung ajarin dengan mindfulness gitu. Jadi happiness meditation, terus macam-macam meditasi termasuk saat teduh juga gitu. Oke. Jadi pokoknya intinya itu kan maksudnya itu kan memang karena belajar dari yoga, mungkin bisa di Google aja cari tahu ya. Seharusnya mungkin ada beberapa informasi yang bisa didapatkan di situ ya Bu Ning ya. Nggak harus yoga juga sih, tapi kalau pernafasan kan umum ya. Kalau pernafasan menurut saya sih banyak banget sih. Itu breathing techniques gitu mungkin keywordnya. Breathing techniques ya. Breathing techniques ya. Breathing techniques ya. Oke. Jadi bisa Bu Wilianti mungkin bisa mencari itu breathing techniques yoga, nanti di search aja sendiri ya. Coba begitu ya. Nggak khusus yoga sih itu. Oke. Breathing aja breathing gitu. teknik ya. Oke. Baik Bu, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Shalom Ibu, perkenalkan nama saya Siska di Batam. Bisakah Ibu berbagi tips dalam hal mindful parenting? Apa saja yang bisa dilakukan untuk praktek mindful? Seperti tadi saya sharing, itu yang pertama itu orang tua itu harus clean up dulu gitu ya. Kita pernah adain satu sesi itu happy home learning, itu kita ajarin orang tua untuk clean up, tapi teknik yang sederhana ya. Jadi ada banyak banget. Dan biasanya itu kita ini kan bentukan dari pendidikan orang tua kita juga gitu kan. Dan juga kadang-kadang ada trauma-trauma atau inner child yang belum selesai kayak gitu. Itu bisa kita selesaikan dulu gitu ya. Kita doakan itu, terus ada teknik-tekniknya juga gitu sebenarnya. Saya waktu itu ajarin lebih ke somatic experience gitu untuk merasakan feeling yang ada di body kita ini. Dari situ biasanya emosinya kan juga akan terasa. Jadi semacam teknik untuk rilis kita punya tension ya. Tekniknya ada banyak banget. Saya belajar banyak sebenarnya. Ada somatic experience, ada EFT, ada breathwork, terus ada juga saya belajar dari teman itu ini ya
apa sih namanya? Saya lupa. Ini yang ada belajar untuk ngerilis tension gitu. Terus kemudian perlu berdoa untuk pelepasan pengampunan. Kalau memang terjadi sesuatu yang kita belum selesaiin pada waktu kita masih kecil, karena kita suka nggak sadar itu jadi ada di bawah sadar kita gitu. Itu kita bawa terus gitu. Itu biasanya juga membuat kita itu mengalami banyak problem dengan relasi dengan anak, dengan pasangan gitu. Jadi perlu dirilis dulu, perlu di clean up lah kayak gitu. Oke, thank you Bu. Jadi intinya itu ya kita coba refleksi diri dulu, terus melihat apakah ada yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita clean up. Kemudian baru setelah itu kita baru bisa istilahnya dalam tanda kutip itu mengajar dengan jalan yang lebih bersih, istilahnya gitu ya Bu ya. Ya, oke Bu, thank you. Pertanyaan berikutnya itu adalah dari Bu Dona. Bu, anak saya sekarang udah umur 8 tahun bulan ini, tapi fokusnya susah dapet Bu, katanya begitu. Ya, anak-anak dengan kesulitan fokus itu bagian dari executive functioning juga bisa jadi ya kayak gitu. Jadi kami di home learning itu juga menolong teman-teman yang punya ABK ini untuk paham tentang neuroscience gitu. Jadi kita apa namanya, ada latihan-latihan kita bisa lakukan supaya anak ini bisa jadi lebih fokus kayak gitu. Jadi itu latihan untuk executive functioning. Buku executive functioning yang bisa di Bapak Ibu pelajarin dan cukup praktis menurut saya tuh yang karangan Peck Dosen. Saya ketik di sini ya. Boleh Bu. Jadi bisa beli buku executive functioning. Dia bikin itu khusus untuk anak-anak primary dan juga untuk yang remaja. Dan itu menurut saya sangat praktis sekali gitu. Yang karangan Peck Dosen. Gitu. Tapi bukan khusus untuk ABK ya Bu ya? Maksudnya bisa untuk semua anak ya Bu karena ya? Karena kalau saya lihat ya, nggak cuma ABK, sekarang nih anak-anak karena dunianya sudah berubah ya, anak-anak dengan masalah executive functioning ini makin banyak gitu. Iya betul Bu. Nggak cuma autistik atau ADHD doang gitu. Dan ini saya alamin sendiri ya, saya kan juga punya kelemahan di situ, dan saya latihan dan it works gitu. Wah, kalau gitu pengen cari bukunya juga nih Bu. Iya, oke. Thank you Bu. Jadi berikutnya lagi itu ada pertanyaan dari Ibu Wilianti lagi. Ditanya, Bu, tanya ya bagaimana teknik-teknik ngajar anak berpikir logika. Untuk anak ASD yang pemahamannya masih minim gimana? Nah, saya pernah ikut ini ya, Ibu bisa baca tentang theory of mind, kemudian beberapa intervensi yang bisa dilakukan yang saya tahu tuh banyak banget mendevelop anak-anak tuh bisa berpikir ya, untuk logikanya itu bisa floor time ya, floor time, terus ada juga yang apa tuh namanya, aduh saya malah lupa intervensinya itu. Jadi sebentar, saya nanti cari ya. Jadi saya ingatnya ada di floor time, terus ada satu tuh yang bahas tentang ada 2 atau 3 lagi. Nanti saya boleh kasih ke Bu Novel aja, mungkin bisa sharing nanti untuk peserta gitu ya. Ya. Saya agak lupa ininya apa detail intervensinya, atau bisa cek aja itu ya. Jadi menurut saya intervensi yang memungkinkan ada tektokan ini ya, obrolan antara kita dengan anak ya. Jadi bukan one way, tapi yang membangun apa ya, connection. Itu sangat menolong anak-anak untuk melatih imajinasi mereka, logika mereka kayak gitu. Oh, oke. Jadi betul. Bangun connection itu yang penting. Oke. Jadi maksudnya itu intervensi apa stimulasi yang bukan cuma ngajar satu arah aja, tapi benar-benar jadi bangun komunikasi 2 arah ya Bu ya, gitu ya. Oke. Thank you Bu. Berikutnya lagi, wah pertanyaan banyak banget nih Bu. Ya, Bu. Adakah rekomendasi yoga anak untuk usia 6 tahun? Apa efektif kelas yoga online untuk anak dari Ibu Teresia? Kalau yang online mungkin agak susah, tapi saya pikir sih kalau instrukturnya jago gitu ya, itu bisa aja sih gitu loh. Itu karena
ada beberapa hal yang dia harus lihat posturnya anak. Itu kan betul. agak susah ya kalau dilihat di online ya gitu. Tapi kalau kayak anak saya sekarang kan udah basic yoga, dia udah belajar gitu. Sekarang dia banyak belajar sendiri gitu di YouTube gitu. Jadi dia refresh lagi tuh lewat YouTube sih kalau dia. Oh, oke. Oke, betul juga sih, Bu, ya. Oke, kita lanjut berikutnya dari Ibu Agustina. Bagaimana cara untuk menanggulangi trauma sosial pada umur 10 tahun dalam hal psikologisnya? Ya, itu sama kayak tadi saya bilang clean up untuk kita gitu ya. Jadi ada banyak teknik sih sebenarnya. Salah satunya itu teknik untuk seperti ego state terapi kayak gitu. Jadi atau cognitive behavior terapi itu agak lama kalau CBT itu ya. Jadi yang penting kalau menurut saya itu orang tua tuh butuh memberikan rasa aman ke anak-anak gitu ya. Jadi treatment pertama yang kita lakukan adalah paling enggak anak itu bisa memegang kita sebagai the first person that they can rely on gitu. Sesudah itu baru dilakukan intervensi-intervensi itu ada banyak sih gitu. Bisa dengan teknik sugesti kayak gitu. Jadi anak-anak itu perlu diberikan rasa aman, kemudian pada saat yang tepat kayak gitu tuh mereka bisa seperti dibawa lagi kejadian itu tapi dengan didefinisikan ulang. Sebenarnya teknik-teknik untuk rilis terapi sih itu aja sih sebenarnya gitu. Tapi yang di luaran sana itu kan banyak banget tuh ya judul-judulnya itu. Sebenarnya mendefinisikan ulang apa yang pernah kita alami. Kan beda ya. Kalau dulu waktu kecil kan kita nggak punya authority gitu untuk melawan misalkan atau untuk menjaga diri kita gitu. Tapi sebagai kita yang dewasa melihat kejadian dulu di masa kecil kemudian mendefinisikan ulang. Yang penting tuh bukan ininya ya, kejadian itu kan nggak bisa dihilangkan kan. Kejadian itu kan tetap. Tapi yang membedakan itu adalah emosi terhadap kejadian itu. Nah, waktu kita kecil karena pengalaman kita yang terbatas, karena otoritas kita yang terbatas, emosi kita terhadap satu kejadian itu intens banget gitu. Dan emosi itu kebawa terus sampai sekarang gitu. Nah, itu kita perlu melihat ulang sih. Itu kalau orang dewasa, anak kecil juga bisa seperti itu sebenarnya. Itu biasanya kalau saya dulu latih dengan semacam ego state terapi, anak misalkan suruh duduk kita sediakan 2 kursi gitu ya. Ini kursi A itu untuk melihat dia state pada saat sekarang nih, anak sekarang. Terus saya suruh dia pindah ke kursi yang lain gitu. Terus si state sekarang ini kasih penguatan ke anak yang pindah kursi itu seakan-akan saat dia mengalami kejadian yang traumatis kayak gitu. Jadi dia mendefinisikan ulang kejadian itu dari saat sekarang. Dan itu ternyata nggak ada pengaruhnya lagi gitu loh. Jadi itu bisa ditenangkan. Itu kurang lebih seperti itu sih tekniknya. Kalau agak sulit untuk dipahami, bisa kontak beberapa terapis yang lebih kompeten ya. Gitu. Karena kadang-kadang agak sulit untuk dikerjain sendiri gitu. Ya, betul Bu. Ya, kalau dengar ceritanya Bu Ning tadi itu tekniknya itu sih seharusnya sih sebagai orang tua terhadap anak kita sendiri mungkin kita itu bisa lakukan ya, karena kan gimana pun kita sebagai orang tua pasti tahu terbaik tentang anak kita apa yang terjadi gitu ya. Tapi kalau memang udah terbatas dan kayaknya mungkin doesn't work very well, mungkin ya seperti kata Ibu bisa dibawa ke mungkin psikolog atau ke terapis gitu ya. Konselor kayak gitu. Sip Bu. Ya, thank you Bu. Terus berikutnya lagi itu ada pertanyaan dari Bu Ika. Itu bertanya, saya mau tanya Bu Ning, betapa pentingnya anak mengalami perjumpaan dan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bagaimana dengan anak-anak Ibu? Bagaimana Ibu membimbing mereka dan apakah mereka sudah menemukan purpose of life mereka, Bu? Terima kasih. Oke. Untuk yang purpose of life dan juga perjumpaan pribadi ini itu sesuatu yang dalam tadi saya ceritain tadi itu benar-benar tuh pekerjaan Roh Kudus gitu ya. Jadi kita itu tidak bisa mengatur istilahnya kayak gitu. Tapi kita itu bisa yang saya lakukan itu adalah kita itu bisa berlutut di hadapan Tuhan dan kemudian terbuka gitu. Jadi
uh, kita lakukan hal-hal yang membuat anak itu bisa mengalami itu gitu. Nah, kalau saya pribadi ya, kalau saya sharing gitu ya, anak yang pertama itu relatively lebih mudah memahami hal-hal yang abstrak gitu. Jadi waktu kecil saya penginjilan pribadi ke dia dan dia menerima Tuhan pada saat dia SD gitu secara pribadi. Itu anak yang pertama. Anak yang kedua beda banget gitu. Jadi dia sulit sekali memahami hal yang abstrak. Jadi saya sulit untuk memakai metode-metode penginjilan dengan yang umum kayak gitu. Nah, sampai saat ini terus terang itu masih menjadi pergumulan kami gitu. Saya merasa bahwa dia belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu gitu. Dan yang saya lakukan adalah saya terus-menerus berdoa kepada Tuhan, Tuhan melembutkan hatinya, Tuhan memampukan dia untuk memahami tentang kasih Tuhan. Itu yang saya lakukan gitu. Terus tentang purpose of life itu sesuatu hal yang tidak terjadi sekali kayak gitu. Jadi yang saya lakukan tuh nge-coach mereka terus-menerus gitu. Untuk anak yang pertama untuk anak yang kedua itu secara intensif saya baru lakukan ketika dia SMA gitu dan kemudian dia kuliah sekarang. Saya pakai beberapa metode gitu untuk menolong dia melihat tentang dirinya sendiri, kelebihan, kekurangannya, kemudian apa yang menjadi kekuatannya, apa yang menjadi minatnya, sampai dia menemukan hal-hal yang bisa dia lakukan untuk tadi create something ya untuk dunia yang menghasilkan dan juga bermanfaat untuk orang lain, dan itu menjadi purpose of life-nya dia gitu, yang dikaitkan dengan pergumulan dia pribadi dengan Tuhan gitu. Jadi sekarang dia menemukan itu ya. Jadi dia bukan hanya menemukan bahwa dia saya kuliah di data science nanti keluar selesai kuliah jadi data scientist gitu. Tapi dia sekarang sudah mulai memikirkan aku bisa lebih narrow down lagi untuk ke algoritma trading kayak gitu. Dan sekarang dia develop personal brandingnya di sana. Wah, nggak gampang ya Bu ya. Nah, itu proses ya, itu proses. Iya. Iya. Saya pikir ini suatu pertanyaan yang umum sekali untuk semua orang tua ya, bahwa gimana sih saya pengen anak saya itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kemudian menemukan purpose of life, itu doa setiap orang tua itu pasti seperti itu. Tapi memang harus melalui proses lah, seperti kata Bu Ning bilang, nggak gampang ya, banyak pergumulan juga, mungkin pergumulannya nggak bisa diceritakan semua di sini juga, terlalu sebentar doang. Ada banyak juga kegagalan ya, ada banyak kegagalan, terus juga ada yang sesuatu proses yang mendewasakan kita juga gitu. Jadi proses letting go kalau saya bilang. Jadi ada beberapa yang kita harus letting go. Terus kayak waktu itu saya diajarkan pada saat saya masih mengandalkan diri sendiri ya. Jadi saya secara nggak sadar saya tuh sedang melakukan apa yang menjadi kehendak saya, terutama untuk anak yang kedua. Sampai Tuhan mengajarkan bahwa itu dosa gitu loh. Meskipun saya datangnya ke psikolog, ke dokter, ke terapis dan segala macam ya, tapi yang saya lakukan itu dosa karena saya nggak mengandalkan Tuhan gitu. Dan saya bertobat untuk itu titik balik yang utama dalam hidup saya. Saya bertobat, Tuhan, anak ini milikmu gitu. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup dia, ini adalah milikmu Tuhan. Tugas saya itu adalah mendoakan supaya saya punya ketaatan menjalani langkah demi langkah di dalam iman kepada Tuhan gitu. Dan memang sih ada tadi saya bilang ada strategi, ada segala macam gitu. Tapi saya melakukannya udah beda banget. Motivasinya beda gitu. Kalau tadinya motivasinya supaya anak normal, membanggakan orang tua gitu, supaya anak bisa mandiri dan kita nggak pusing dan segala macam. Sekarang motivasinya adalah gimana anak ini bisa memuliakan Tuhan. Itu sih. Amin Bu, puji Tuhan. Ya, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya aja ya Bu ya. Mau tanya, apa anak Ibu semua homeschooling? Perlunya untuk anak umur berapa homeschooling itu Bu? Dari Ibu Sharon. Oke, jadi sebenarnya yang kami lakukan tuh home learning ya. Jadi home learning tuh buat kami tuh metode sekolahnya atau apapun juga metode yang dilakukan tuh tidak terlalu masalah gitu ya.
itu adalah tools ya. Kan kita bisa ke Bogor, bisa naik bus, bisa naik sepeda motor, bisa naik mobil atau apapun juga. Itu tools, tapi sama-sama nyampe ke Bogor gitu. Jadi yang kami lakukan tuh lebih ke ininya ya, inti pendidikan. Itu yang kami sharing dengan teman-teman di home learning, bagaimana kami itu menjadikan rumah itu sebagai basis utama kami untuk mendidik anak. Jadi orang tua harus terlibat langsung dengan pendidikan anak. Anak saya yang pertama itu dari sejak SD sampai SMA itu ada di sekolah formal gitu. Tapi kami mendesain pendidikannya dengan konsep home learning. Jadi yang kami ajarkan sebenarnya learning for life ini tapi dalam paket yang lebih kompleks ya gitu. Jadi tadi tentang growth mindset, terus tentang bagaimana ngedevelop dia passionnya itu kalau diterangin bisa detail banget gitu. Nah itu yang kami jalankan dengan anak saya yang pertama. Anak yang kedua, karena kekhususannya tidak memungkinkan dia berada di sekolah formal, jadi kami cabut dia dari sekolah formal dari kelas 5 SD. Jadi kelas 6 sampai sekarang dia homeschooling, dan sekarang malah mungkin boleh dibilang unschooling. Nah, waktu dia memutuskan, oh saya mau ke college gitu ya, kami baru masukkan dia ke diploma high school, ke high school tapi online. Jadi cuman ngejalanin sekitar 6 bulan sampai 1 tahun ya targetnya. Tapi dia bilang dia mau expedite 6 bulan kelar katanya gitu. Supaya dia bisa cepat-cepat masuk college. Itu ininya dia gitu loh. Jadi itu yang kami lakukan gitu. Kami tidak memiliki plan itu terus nanti anak-anak kuliah. Anak yang pertama malah nggak pengen kuliah awalnya gitu. Jadi setelah dia mantep dengan purpose of life-nya, saya bilang kamu harus punya network yang strong untuk membantu kamu untuk ngedevelop your purpose gitu. Terus dia putuskan, oke, I want to go there gitu dengan kuliah gitu ya, karena dia mau dapetin network di sana gitu. Jadi itu keputusannya dia sendiri gitu. Oke, berarti anak pertama itu justru nggak homeschooling ya Bu ya? Enggak, Cuma anak yang kedua mulai dari kelas 5 SD sampai sekarang, baru mulai ngambil high school diploma ya Bu ya? Sekarang mungkin ambil lagi jalur sekolah ya, meskipun online ya gitu. Untuk ambil sertifikasi ya? Untuk ambil gitu sertifikasi. Iya. Oke Bu. Pertanyaan berikutnya itu dari Ibu Poppy. PR anak saya social community strategy Bu, usia 6 tahun, laki-laki. Sepertinya belum bisa menempatkan diri pada saat bermain dan memberi komen atas pernyataan teman. Boleh dijelaskan kembali dengan central coherence and theory of mind-nya Bu? Ya. Theory of mind itu sebenarnya tadi itu anak gimana bisa menempatkan di sepatu orang lain gitu. Itu ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Kita mungkin tidak bisa membayangkan itu karena berjalan dengan waktu kita bisa mengcopy. Jadi mungkin step pertama itu anak bisa copy dulu gitu loh. Nah, anak yang nggak bisa copy itu akan sulit dengan theory of mind gitu. Itu sesuatu yang terjadi dalam otak kita gitu ya. Dan itu bisa dilakukan intervensi sih. Intervensinya bisa dicek di socialthinking.com. Agak kompleks karena saya bukan terapis ya, dan saya dibantu terapis juga untuk melakukan, jadi meskipun nggak langsung ya, jadi saya lakukan sendiri, tapi saya konsultasi dengan terapis yang mengerti tentang theory of mind, terus tentang tentang tadi itu tektokan, coherence itu kayak punya global perspektif gitu loh. Jadi kalau misalkan anak yang nggak punya ini gitu ya, itu kalau misalkan lihat kejadian misalkan Bu Novel misalkan cemberut misalnya kayak gitu, terus ada misalkan di meja makan nggak ada makanan gitu, terus semua orang sibuk gitu, dia nggak bisa menarik konklusi bahwa Bu Novel ini cemberut karena pengen makan tapi nggak ada makanan kayak gitu loh. Nah itu ada anak-anak yang ngalamin kayak gitu. Jadi buat dia ya cuman ada kayak rangkaian kejadian doang. Ada paparan kejadian tapi nggak ada sangkut pautnya. Nah saya pernah sharing orang yang sharing tentang ini tuh namanya Barbara ya. Setelah dia lakukan latihan dengan brain-nya gitu, dengan latihan neuroscience training gitu,
dia baru connect gitu. Karena itu something wrong in the brain gitu. Nah sekarang bisa mungkin kayak semacam brain feed kayak gitu ya, itu bisa nolong sih gitu. Itu mereka bisa cek juga sih anak-anak ini punya kelemahan di bidang processing di otaknya itu seperti apa gitu. Kayak misalkan anak saya kan nggak ngerti urutan kayak gitu ya, atau ada orang nggak bisa baca jam gitu. Dan ternyata kayak tadi itu bisa dilatih dengan dia latihan baca jam yang analog gitu. Si Barbara ini ngelatih dirinya untuk bisa baca jam analog setiap hari sekian jam dia latihan terus sampai in the end gitu itu menolong dia untuk bisa paham tadi itu. Kayaknya kan nggak ada koneksinya ya baca jam analog dengan dia bisa mengkonekkan berbagai kejadian benang merahnya apa gitu. That's the beauty of our brain gitu. Nah, Iya betul. sulit saya terangin karena ini butuh pemahaman tentang neuroscience. Ya. Ini Bu Popi makanya barusan komen juga, iya nih Bu, anak saya SPD imitasi bagus, tapi menghubungkan setiap kejadian masih kesulitan. Jadi memang benar seperti itu. Jadi saya kebetulan sempat baca tentang social thinking juga Bu. Memang penjelasannya mereka itu cukup mendalam. Jadi bukan cuma sesuatu yang praktikal di atas saja, tapi benar-benar itu digali ke akarnya seperti yang Bu Ning bilang itu. Tapi itu sesuatu yang penting sekali karena selama ini kita seringnya melihat sesuatu yang di luar, oh anak saya belum bisa sosialisasi, anak saya itu nggak bisa ngomong dua arah gitu ya. Padahal sebenarnya akar-akarnya itu yang perlu digali gitu ya. Dan saya ini terberkati sekali Bu Ning bilang bahwa sebenarnya itu bisa dilatih. Cuma ya mungkin ekspektasi kita sebagai orang tua kadang-kadang kita pengennya kan cepet cuma berapa kali gitu ya. Padahal itu kan repetisi mungkin berapa kali bertahun-tahun. Ya. Saya ngajarin social thinking ke anak saya itu dari mulai kecil sampai sekarang remaja ya. Kalau dibilang udah 100% dia bisa paham tuh enggak juga gitu. Jadi mungkin saya boleh bilang 80% lah. 80% dia sekarang udah bisa kolaborasi. Tadi bisnis ikan cupang itu dia kolaborasi dengan teman. Saya kemajuan yang luar biasa kayak gitu. Tapi dalam beberapa hal tuh masih kelihatan bahwa dia tuh nggak sepenuhnya paham ya tentang sosial clue. Ada beberapa yang masih jadi blank spotnya dia kayak gitu. Dan itu menurut saya ya maybe dia bisa overcome itu atau mungkin tidak ya. Saya serahkan semuanya ini di dalam hikmat Tuhan. Ini Bu Popi masih latihan itu cukup ya untuk melatih kemampuan ini kan mungkin seperti yang tadi Bu Ning bilang itu kan ya latihan itu sebagian besar yang kita bisa lakukan ya gitu ya seperti itu. Jadi dilatih tapi ya memang at the end kita juga tahu bahwa Tuhan juga ikut beracara di dalam semuanya ini ya Bu ya. Dan saya nggak nakut-nakutin ya. Jadi kalau yang makanya butuh growth mindset karena setiap yang kita lakukan itu sepertinya Tuhan tuh sedang mengajarkan kita untuk untuk berlari, berjuang. Amin. Ya, Betul Bu, gitu. betul. Seperti di Timotius kan. Dan itu yang saya alamin. Jadi saya bisa, kenapa kita harus mempertahankan Injil itu berjuang ini. Itu karena pengalaman sehari-hari dengan anak-anak untuk bisa mampu aja untuk misalkan memahami untuk tektokan lah untuk anak untuk yang kedua itu ya. Itu bertahun-tahun kita latihan kayak gitu. Jadi sepanjang perjalanan Ibu juga jadi melihat bagaimana Tuhan mengajar Ibu sendiri dan juga sebagai orang tua ya untuk mendidik anak ya Bu ya. Oke, kita lanjut dulu Bu. Itu dari Bu Wulan ada pertanyaan. Bu Ning izin tanya, untuk anak bungsu Ibu apakah masih menemui hambatan atau kelemahannya di usia sekarang? Bagaimana cara mengatasinya? Itu pertanyaan pertamanya. Mungkin Ibu jawab dulu, nanti dia ada pertanyaan kedua, Bu. Oke. Tadi sebenarnya sempat saya singgung ya. Jadi sampai sekarang juga ada lah beberapa hal yang masih jadi area of development. Tapi seperti saya bilang, kami tidak aiming for ini ya perfection gitu ya. Karena kekuatan yang kami terima itu atau perfection itu sebenarnya di dalam imperfection gitu. Jadi kesempurnaan Tuhan itu justru terjadi di dalam ketidaksempurnaan kita gitu. Jadi itu yang kami imani gitu ya. Tapi kami tetap melakukan bagian kami, berdoa untuk hikmat Tuhan, apa yang bisa dilakukan. Tapi tadi Tuhan yang beracara gitu. Jadi sampai sekarang kalau dibilang apakah masih ada hal-hal yang menghambat pertumbuhan dia, ada gitu. Bahkan saya sendiri juga masih punya gitu.
Tapi kan tidak menghambat saya gitu ya untuk bisa function, untuk bisa berbagi kepada orang lain, dan menurut saya itu cukup gitu. Jadi seperti Paulus, ada duri di dalam daging yang diizinkan Tuhan, mungkin seumur hidup dia ya. Saya nggak dicatat juga sih, saya nggak tahu sejarahnya gimana, tapi di dalam Alkitab dicatat bahwa ada duri dalam daging yang Tuhan izinkan ada di dalam diri Paulus gitu ya. Dan Tuhan juga izinkan ada di dalam diri saya. Tapi itu tidak menghambat berkat Tuhan itu mengalir melalui hidup saya gitu. Menurut saya itu cukup. Imperfection is enough. Ya, justru dalam imperfection kita bisa lihat perfectionnya Tuhan ya. Betul, betul. Iya, itu pertanyaan keduanya, itu pertanyaan pertamanya Bulan, terus pertanyaan keduanya itu adalah terapi apa saja yang anak kedua Ibu ikuti? Oke, kalau yang ke anak kedua itu pernah terapi bicara karena sempat speech delay gitu ya. Terus sempat juga terapi EBA gitu. Waktu kami melihat dia nggak bisa berperilaku dengan seperti yang norma umum inginkan gitu. Tapi ternyata kami lihat kok kayaknya kurang efektif. Jadi ada beberapa intervensi itu kami lakukan selama beberapa waktu, terus kemudian kita review gitu. Terus dia juga sempat lakukan language therapy, speech, kemudian language therapy. Jadi agak beda ya. Language therapy kalau speech itu lebih ke production speech-nya. Nah, language ini lebih ke pemahaman, itu lebih ke brain kayak gitu. Terus sempat juga ini neurofeedback. Jadi macam-macam. Semua yang kami lakukan tuh tadi ya ada di dalam masa keberdosaan saya sebelumnya. Kemudian ada yang setelah saya bertobat gitu. Nah setelah saya bertobat, jujur saja sih lebih banyak home therapy. Saya banyak belajar dari expertise ya. Saya belajar dari terapis, belajar dari psikolog dan segala macam, dan saya minta tolong mereka untuk supervise saya supaya saya bisa melakukan sendiri. Itu sesudah saya banyak mengalami tadi itu pertobatan itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dibilang intervensinya apa aja sudah tidak terhitung lagi. Agak sulit saya ceritain gitu. Dan banyak yang dilakukan ya, yang penting kita paham area mapping areanya ya. Kalau saya dulu bagi gini, visionya itu pasti ada gitu ya. Jadi anak saya tuh juga ngalamin tadi itu dia nggak bisa mencerna makanan dengan baik ya. Ada beberapa yang dia intolerance kayak gitu. Jadi yang kita bisa lakukan umum aja. Jadi kalau saya tuh nggak mau terlalu diet ini, diet itu, diet ini gitu ya. Jadi yang saya pelajari adalah basicnya apa? Basicnya adalah memperbaiki gut-nya dia. Jadi memberikan bakteri-bakteri baik di dalam pencernaan dia. Itu yang kami lakukan. Jadi mengubah pola makan lebih ke yang kayak raw food, terus kemudian dengan prebiotik yang alami ya. Jadi saya latihan sekarang untuk bikin prebiotik alami gitu, terus menghindari makanan yang dia sulit untuk cerna kayak gitu. Terus kurang lebih kayak gitulah. Kalau jangan terlalu gini ya. Jangan terlalu lihat pakem gitu. Oh, kalau anak autistik harus treatment A, B, C, terus ADHD harus C, D, E kayak gitu. Menurut saya enggak kayak gitu sih. Jadi kita harus benar-benar pelajari di dalam hikmat ya. Pelajari di dalam hikmat terus terbuka sama Tuhan. Dan itu banyak menolong kami sih gitu. Jadi ngelihatnya lebih dengan kritis ya. Jadi enggak ngikut tren. Betul Bu, karena kan setiap anak-anak yang berkebutuhan khusus pun meskipun misalnya diagnosanya sama, misalnya autis atau ADHD, tapi kan keterbatasan dan kelebihan mereka itu kan berbeda-beda ya Bu ya. Jadi apa yang perlu kita sebagai orang tua kita bisa lihat, anak kita tuh sebenarnya masih perlu bisa dibantu di bagian ini, ya kita mungkin coba bantu di bagian itu ya, maksudnya gitu ya Bu ya. Betul. Jadi balik tadi ke yang tadi saya sharing tentang person centered approach ya, itu berlaku nggak cuma di ngajarin functional life skill tapi juga intervensi. Benar-benar harus lihat anaknya, peka terhadap kebutuhan anak, terus juga reflect terhadap family ya. Kita jangan sampai tuh mati-matian kayak gitu, saking kayak tadi yang sempat saya alamin gitu. Jadi malah akhirnya nggak mempercayai penyertaan Tuhan gitu. Saking
oh ini yang terbaik yang bisa kita lakukan gitu. Terus kemudian juga lihat local opportunities-nya apa gitu. Jadi Tuhan kasih kita keterbatasan dan ternyata itu baik gitu. Karena keterbatasan itu menolong kita untuk memiliki hikmat untuk beriman kepada Tuhan. Amin, Bukan Bu. Amin. pada finansial atau pada hikmat kita sendiri gitu. Amin, Bu. Betul. Aduh, terima kasih, Bu. Sampai ada yang ngomong, wah menenangkan sekali ini penjelasan dari Bu Ning. Ya, saya percaya kepada Bapak Ibu semua pada malam hari ini, baik melalui sesi sharing tadi ataupun melalui sesi tanya jawab, kita banyak sekali belajar. Terutama saya pikir yang paling penting itu adalah kita belajar bahwa pertama kita itu memang nggak boleh berfokuskan pada diri sendiri, tapi benar-benar harus berfokuskan pada Tuhan, karena pasti Tuhan itu akan beracara di dalam kehidupan kita sebagai orang tua. Terus kita juga belajar ya, mungkin tadi strateginya banyak sekali, tapi intinya itu adalah benar-benar kita itu sebagai orang tua harus, yang seperti tadi Bu Ning bilang, kita harus clear up dulu, baru kita itu bisa jadi pegangan buat anak-anak gitu. Kalau enggak nanti dosa masa lalunya itu istilahnya itu jadi kecaplok ke anak-anak sekalian. Tapi ya intinya sih itu kita percayalah bahwa apapun kondisi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita maupun hidup anak-anak kita, itu pasti Tuhan itu juga sudah menyediakan suatu masa depan yang indah, yang luar biasa, yang sudah dijahit khusus untuk anak kita gitu. Itu dari penjelasannya Bu Ning tadi, dari ceritanya dan kesaksiannya Bu Ning, saya juga belajar hal yang seperti itu. Ya, terima kasih Bu Ning pada malam hari ini. Banyak sekali yang diberkati, banyak yang tadi kasih komen, waduh saya itu belajar banyak strategi, saya itu belajar bahwa kita harus mindful parenting, seperti itu. Jadi terima kasih ya Bu Ning untuk penjelasannya, untuk sharingnya, untuk kesaksiannya pada malam hari ini. Sebelum kita mengakhiri acara ini, kita itu sebenarnya mau kasih giveaway, Bu. Tapi nanti karena pertanyaan banyak sekali gitu ya, biasanya pertanyaan mungkin sedikit-sedikit, tapi hari ini, malam ini pertanyaannya itu banyak sekali. Jadi panitia sudah mencatat semuanya, nanti panitia akan menghubungi kembali kepada peserta yang sudah memberikan pertanyaan atau masukan. Jadi akan ada 4 giveaway. 2-nya itu adalah buku yang ditulis oleh Bu Ning sendiri, terus yang 2-nya lagi itu kita akan memberikan buku yang diterbitkan dari Cambridge yang berisi kesaksian tentang keluarga anak berkebutuhan khusus. Jadi nanti untuk teman-teman di sini, Bapak Ibu di sini akan dihubungi oleh panitia untuk pengiriman kalau misalnya memenangkan giveaway. Oke, sebelum kita mengakhiri acara ini, kita mau foto bersama dulu ya. Boleh? Jadi mungkin teman-teman yang ininya nggak nyala, kameranya, videonya nggak nyala, bisa dinyalakan. Yang foto nanti dari Gaby ya? Bisa Atau dibantu, dari mana? bisa. Bisa. Oke, Gaby yang bantu ya? Oke. Ya, bisa. Bisa dikasih aba-abanya, Gaby? 1, 2, 3 gitu. Boleh. Biar siap-siap senyumnya. Ya, ini masih pada lagi buka. Bentar ya. Kasih waktu 10 detik lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Wah, masih ada yang nambah. Oke. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Saya share dulu. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Makasih, senyumnya manis-manis deh. Soalnya banyak dapat pelajaran hari ini, Gap, malam ini. Iya, saya juga belajar banyak. Makasih banyak ini. Iya, oke. Thank you, Bu Ning. Sebelum kita pamitan dan kita kembali ke aktivitas kita masing-masing, kita akan doa penutup dulu. Saya boleh undang kepada Bu Linda untuk berdoa menutup. Gap, bisa minta tolong, Bu Linda? Ya, terima kasih Bu Ning untuk waktunya malam hari ini, sharingnya. Bersyukur sekali ya kita boleh berkenalan dengan Bu Ning, mendengar kesaksian hidup beliau beserta anak-anaknya ya. Jadi berkat banget karena saya juga orang tua dari anak berkebutuhan khusus, Bu.
kami dari Community Star to Be di Batam. Puji Tuhan, untuk malam hari ini kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa atas kasih karunia Tuhan kami boleh berkumpul bersama-sama malam hari ini untuk mendengarkan sharing, baik itu kesaksian pribadi maupun ilmu yang kami dapatkan Tuhan dari Ibu Ning. Kami mengucap syukur bahwa kami masih diberi kesempatan untuk belajar Tuhan sampai hari ini, walaupun melalui online. Kami tahu bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Kami berdoa kiranya Engkau terus memberkati Tuhan Ibu Ning beserta keluarganya, keluarga besarnya, kedua anaknya, dimanapun mereka berada Tuhan, dimanapun studi mereka Tuhan, kami percaya bahwa Allah menyertai mereka. Tuhan Yesus yang terus berjalan bersama-sama dengan mereka, menjadikan mereka berkat Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, mereka boleh menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Baik melalui apapun yang disampaikan, kami percaya kami semuanya diberkati, setiap peserta webinar diberkati Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan telah menjadikan kami orang tua yang luar biasa bagi anak-anak kami, karena justru di dalam kelemahan kamilah kuasa Tuhan dinyatakan sempurna. Kami berdoa, Kau memberikan kesehatan yang terbaik, Kau memberikan lagi hikmat yang lebih lagi Tuhan, untuk Ibu juga bagi kami sebagai orang tua, guru-guru, para volunteers juga yang ada, kami percaya Tuhan bahwa apapun yang kami kerjakan, biarlah semuanya memuliakan nama Tuhan. Motivasi apapun yang kami miliki Tuhan, biarlah kami memiliki motivasi yang benar untuk mempermuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kami pribadi atas pribadi. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, terima kasih untuk semua peserta yang terlibat, terima kasih untuk semua panitia juga yang boleh membantu, yang saling bergandengan tangan Tuhan, sehingga acara ini dapat berjalan lancar, tanpa kurang suatu apapun. Kami percaya Tuhan, untuk bulan depan, untuk ke depan, kami percaya bahwa ada hal-hal yang luar biasa lagi yang akan Kau nyatakan melalui acara-acara kami selanjutnya, baik itu webinar, baik jika Engkau izinkan on-site Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, kiranya hikmat marifat-Mu menyertai kami malam hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Linda. Oke, terima kasih Bu Ning sekali lagi. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi ya di webinar berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Bye. Bye. Thank you. Bye. Terima kasih. Sehat-sehat. Bye. Mau di end meeting for all atau gimana? Boleh?